Halo, selamat malam. Wah, selamat sore nih, teman-teman Alpha Rules. Bro Alpha, bagaimana kabarnya? Hari ini adalah hari yang luar biasa karena saya mendapatkan kesempatan untuk uh, menginterview founder Alpha Rules menggunakan akun Alpha Rules ID. Kenapa ini spesial? Karena kayaknya founder Alvarus ini jarang muncul di Instagram Live. Jadi karena kita ingin belajar dari beliau dan tanya jawab dengan Master Deddy Corbuzier. Beliau adalah seorang banyak talenta yang ada di Master Deddy ini. Mentalis, actor, director, eksekutif produser hari ini satu podcast yang I think the most popular podcast. Wow, Master Wah, Deddy, apa kabar? apa kabar? Apa kabar? Wah, Kayaknya kamera saya gelap nih, bentar nih, saya bersihin dulu. Nah, mantap mantap. siap. Lagi di mana nih, by the way? Kantor? Lagi di studio, bro. Lagi di studio, lagi di kantor. Betul. Oh, studio. Jadi bukan Iya. studio TV ya sekarang ya, studio sendiri ya. Bukan. Ini studio, nih belakang tempat podcast. Ini kalau Atas kalau gym. Kalau Om Deddy langsung yang hadir, angkanya langsung 2000-an yang muncul. 3000 sekarang. 3.000 ya. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. sambil Oke, ngopi ya. Gimana, siap, gimana, bro? siap. Oke, eh, Master Deddy, kita ini sekarang sedang ngobrolin banyak tentang Alpha Rules, banyak sekali challenge-challenge yang terjadi yang dilakukan oleh Alpha Rules, 5 Day Challenge ya, harus keren dalam 5 hari, itu happening banget. Dan banyak sekali yang bertanya-tanya tentang Alpha Rules. So, can you tell us about Alpha Rules? What is Alpha Rules and why you choose to develop this brand? Sementara Master Deddy udah apa sih yang nggak punya, apa sih yang nggak ada, you still have the time dan mau dapat headache untuk growing a brand begitu. Oke. Gue jawabnya satu-satu ya, mungkin ya. Ya, ya, ya. Kalau pemilihan namanya sendiri, kayaknya udah jelas karena Alvarus basically for Alpha gitu ya. Kalau itu Ya. ada sejarah namanya. Tapi gue tuh percaya bahwa sesuatu yang jalan atau sebuah pekerjaan yang jalan selama ini dalam hidup gue itu munculnya dari sebuah keresahan gitu. Hmm. Jadi keresahan itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan kalau kita tahu cara mengeluarkan keresahan kita gitu. I see. A good comedians using their own keresahan untuk berkomedi. Ya. Semuanya itu berasal dari keresahan. Contohnya gini, contohnya saya punya gym, I have a gym business berawal dari keresahan karena saya kalau ke gym menurut saya alat-alat gym yang ada di gym-gym tempat lain kurang memadai saya. Saya resah tuh gitu. Why not make up my own gym gitu ya. Adanya podcast berawal dari keresahan karena selama saya di TV saya tidak bebas berbicara. Saya nggak bisa ngomongin apa yang saya mau. Saya nggak bisa menjadi diri saya sendiri. Makanya saya bikin podcast saya sendiri. Berawal dari keresahan. Ah, Hmm. kalau produknya awalnya kenapa ada produk Alvarus with this male cleaning ya itu berawal dari keresahan karena pertama siapa sih yang nggak mandi, semua orang mandi gitu ya. Ya. Nah saya cerita nih, kalau kita lagi latihan atau kita ke gym, saya pribadi kalau ke gym itu tuh di gym tuh kadang-kadang ada sabun, shampoo, dan teman-temannya lah itu ada di gym. Tapi nggak selamanya tersedia. Ada juga kadang-kadang yang nggak cocok buat kita, atau kita nggak suka Hmm. baunya, nggak suka smellnya. Maka kadang-kadang orang harus bawa sendiri. Nah, bawa sendiri itu banyak, bos. Bawa sabun, cuci muka, shampoo, begitulah. Bawa Iya, seperti iya. itu, gitu ya. It is okay, nggak ada masalah karena Alvaros pun ada sabun cuci mukanya, ada sabun biasanya gitu. Tapi I come up with my mind itu menjadi sebuah keresahan. Kenapa nggak ada sebuah produk yang benar-benar bisa dari atas rambut sampai bawah kaki gitu loh. Walaupun Hmm. saya tidak punya rambut, tapi itu keresahan.
gitu kan ya. Itu ya, itu sebuah keresahan. Makanya makanya akhirnya why not make this gitu, kenapa nggak membuat ini menjadi sesuatu gitu. Nah muncullah akhirnya produk produk Alfa Rules tersebut gitu, yang berawal dari keresahan. Dan tentunya pastinya ada produk-produk lainnya juga ya, kayak misalnya kita ada sabun cuci muka, ada sabun apa, tapi base-nya awalnya adalah keresahan. I Dan see. gue mencoba menjawab keresahan gue sendiri gitu. Makanya gue saat ini mandi selalu pakai Alvarus karena ya pertama produk gue sendiri, kedua formulated especially the one that I really need. Jadi I'm using Hmm. that. Tapi kalau ditanya Ya, jawabannya adalah semuanya berawal dari keresahan. I see, Gitu I bro. see. Nice, nice, nice. So, this ada question yang menurut saya cukup menarik karena it becomes a brand, kan gitu ya. Karena bukan hanya Deddy Kobusier nggak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Mentalis nggak pernah setengah-setengah. Pokoknya kelas dunia, ya. You won so Amin, amin. many awards, world apa ya, awarded World best as a mentalist ya. renowned as a world class mentalist, termasuk Ya, ya. acara-acara televisi. Dan hari ini bangun brand itu kan nggak mudah. Artinya dengan kompetisi yang ada, why Alpha Rules and why now? Interesting. Eh, Brand itu kan sebenarnya adalah bounce back dari customer ya, kalau menurut saya Ya, ya. Jadi kita mau bikin produk seperti apapun, tetap harus ada bounce back dari customer. ya, Bounce back tersebutlah yang menjadi sebuah brand. Kebetulan brandnya adalah produk ini sendiri gitu ya. Which is of course nggak mudah, nggak gampang. Gue yakin semua brand yang munculnya mudah tiba-tiba meledak, itu either mereka bakar duit atau mereka eh, nggak sustainable gitu. nggak Jadi brand yang sustainable. benar pasti ada time, ada waktunya untuk nge-build sebuah brand menjadi baik, itu pasti ada waktu gitu. Nah, Alvaro ini saya mencoba membuat sebuah brand yang kita bersabar dengan waktu sebenarnya. Sampai ada bounce back dari orang yang menggunakan Alvaro tersebut. Of course, tentunya ketika ada bounce back kita perbaiki terus, kita perbaiki terus. Kalau ditanya Yes. why now, kalau pertanyaan adalah why now, gua rasa ini nggak mikirin diri sendiri karena kita konsepnya kan ada dealer juga yang bisa berbisnis ya. Apalagi sekarang kalau kita Yes. bicara Yes. tentang bisnis, orang kerja, kerjaan sekarang susah, banyak orang dipecat, banyak orang yang susah nyari duit gimana gitu. Kenapa nggak kita bikin bisnis yang bisa menghidupi orang banyak juga, Ya. tapi di luar itu semua, the product itself is good. That's the most important thing. The product Hmm. itself is good gitu. Ya. Nah, brand ya akan kebentuk ketika orang menggunakan dan orang memakai, orang menggunakan, orang memakai. Makanya eh saya tuh bukan yang nggak suka muncul sebagai mukanya Alvarus itu. Saya Ya. pingin orang tahu bahwa brand Alvarus itu punya saya. Saya pingin orang tahu itu. Tapi saya tidak mau terlalu ditempelkan dan dikatkan dengan sabunnya Deddy Corbuzier, nggak mau gitu. Oh. Kenapa? Saya tidak mau terlalu seperti itu karena brand seperti itu bahaya sekali menurut saya. Bahaya sekali karena dia nggak susah untuk sustain karena brandnya adalah personal manusianya, orangnya, Ya. bukan brandnya sendiri. Kalau brandnya sendiri udah kuat, ya udah nggak apa-apa. Nah produknya ini harus bisa mengungguli gitu. I mean Steve Jobs of course dengan Apple-nya itu sama-sama kuat dua-duanya. Jadi Ya. akhirnya mereka bisa sinergi. Nah, kita juga mencoba terus-terusan untuk menguatkan brandnya, baru nanti kita sinergi. Jadi Benar. brand saya udah ada, tapi saya nggak mau seperti artis-artis yang jualan kue, kuenya ini gitu. Why, why? Gitu. Saya nggak paham saya tentang itu, saya nggak paham. I refuse to do that itu. So yeah, so building brand is it takes time dan bagus banget karena produknya dulu yang benar. Karena ketika orang menggunakan produknya happy, orangnya happy, kemudian by the way, I like the simplicity of yang all in one tuh. Karena Ya. ketika oh simple, bener loh. Saya pergi ke luar kota, saya bilang harus bawa Alvarus daripada bawa
sabun cuci muka juga, bawa sabun juga, Shampoo. shampoo juga. Oh my god. Sekarang cuma satu doang. Wah, itu udah Ya, semuanya. Dan I don't know what's the formula ya. Ini my personal testimonial ya. Rambut saya ini rontok kalau pakai sembarang shampoo. Nah, tentunya saya takut kan ya, pakai Alpha Rules, takutnya tambah rontok. Ternyata tumbuh ya. loh rambut. I don't know, Wah, serius, ini testimonial dan bukan omong kosong, tapi ya, ya, ya. it's real karena saya nggak tahu formulanya apa, bikin kulit kepala itu malah jadi lebih netral, bukan Fresh nggak dan berminyak sama segar. sekali, Iya, ya. Karena seger begini, banget. Bos. Kan segar. Karena gini, apalagi gue botak ya, Bos ya. Kan rambut rambut itu kan sebenarnya ketika orang keramas itu bukan hanya mencuci rambut tapi mencuci kulit kepala itu kan yang orang Betul. lupa gitu, ini yang dicuci kulit kepala, makanya orang bisa ketombean, orang kulit kepalanya bisa minyakan gitu. Nah gue sendiri merasa jangan pikir orang botak nggak bisa ketombean loh, bisa, itu yang orang banyak Oh, nggak tahu, bisa itu kalau kitanya tidak bersih. Nah jadi ketika saya ngebuat full body contactnya Alvarus itu kita tuh 6 bulan kali untuk mencari formula yang udah ke saya coba, saya nggak suka, ke saya lagi nggak suka lagi, ke saya lagi nggak suka lagi, dari baunya, eh, teksturnya, sampai rasanya di badan itu saya nyoba sendiri. Jadi ya, I'm there sampai produknya kemasannya seperti apa. Of course I understand kalau dari kemasan dan sebagainya kita belum bisa 100% sempurna karena evolving terus gitu. Tapi kalau kontennya atau isinya itu adalah isi yang saya pribadi harus pakai, itu yang jadi masalah. Nah, saya hmm, itu tidak pernah, ini yang menarik nih, mungkin teman-teman juga tahu. Saya itu tidak pernah mengendorse apapun yang saya tidak gunakan, ya, atau ya, saya tidak pernah mengendorse apapun yang saya merasa saya tidak suka. Itu dia kenapa gue punya Instagram bersih, tidak banyak barang endorsan gitu ya, lebih banyak konten saya pribadi gitu. Karena saya tidak mau mengendorse sesuatu yang orang-orang hanya tertipu aja padahal saya nggak pakai I gitu see, loh. Jadi I will endorse something that I think is good. ya, Apalagi kalau kalau produknya punya gue sendiri. Masa sih gue produk punya gue sendiri gue nggak pakai, kan nggak mungkin gitu kan. ya, ya, Jadi ya, gue harus sesuai dengan kriteria yang gue mau bro gitu. keren, 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 salut. So let's talk Thank about you, the thank you, thank you. alpha word. So, why alpha? Karena alpha kan identik dengan leader, the leader of the pack. Kalau wolf itu ada alpha wolf, Alfanya. alpha dog ya. So why alpha? Ya, ya, ya. Uh, gue merasa bahwa kita itu di hidup itu sebenarnya susah untuk mendapatkan free will atau Hmm, kebebasan. Susah loh kita hidup, bangun pagi kita kerja aja tuh udah bukan kebebasan sebenarnya iya, gitu ya. Ya kan, kita makan aja ada pilihan apa yang harus kita makan gitu ya, pakaian aja ada stigma-stigma di mana manusia itu hidup dalam sebuah aturan-aturan gitu, iya. which is okay, which is good, karena kalau tidak ada itu semua maka kita menjadi barbar. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita ini pilihan. Everything in life is a choice gitu. Either you want it or you don't want it. Gitu. Nah, alpha ini kalau saya melihat bahwa setiap manusia itu bisa menjadi alpha. Alpha bukan dalam arti kata negatif ya. Alpha Ya. dalam arti kata positif. Di mana menjadi alfanya? Di posisi mana menjadi alfanya? Begini, seseorang yang salah dan minta maaf itu juga alpha. Hmm, Karena sulit sekali orang untuk minta maaf. Itu juga betul. alfa. Alfa bukan artinya terus-terusan menyerang, bukan artinya terus-terusan marah. Tapi alfa itu adalah menaruh karakter Anda di posisi yang tepat Ya. dan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang lead. Lead di mana? Di keluarga bisa, di kantor bisa, di pertemanan bisa, suami istri bisa, pacaran bisa, tanpa mengartikan bahwa lead itu harus menguasai, tidak. Tapi lead itu membimbing, kalau saya melihatnya di sana. Nah, Ya. saya suka banget dengan kata-kata alfa karena ya kalau Anda tidak jadi alfa, Anda diinjek orang.
Alpha itu Hmm. tidak berarti dominan, tidak Ya. tidak artinya selalu dominan gitu. You can be alpha in yourself tanpa harus mendominasi orang lain. Jadi kenapa alpha? Well, I think we need to be an alpha gitu Ya. untuk hidup kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri. We need to be like that. Kalau saya ngeliatnya dari sana. Oke. Uh, that's interesting ya. Kita harus menjadi alpha, artinya kita take charge of our own life dan kita take Yes, charge dengan kehidupan kita. Dan berarti brand ini ingin membawa misi tertentu. What is your mission by having this brand? Do you have any apa namanya? What's your vision juga dengan Alpha Rules brand ini? Karena tadi ngomong soal manusia, bicara soal leadership, bicara soal free will. Wah, itu sudah dalam tuh. Dan dan I think there is more than just a brand and there is more than just sabun. Pasti ada ya, something betul, behind the brand. So what is it? betul. Oke, saya bicaranya yang udahnya aja dulu ya. Saya bicara sabunnya dulu ya, Ya, sebelum kita ke brand besarnya gitu. Saya sebenarnya punya pertanyaan yang menurut saya lucu gitu. Eh, kita lihat bahwa cowok ini kan bukan hanya untuk pria ya, untuk wanita juga bisa ya, karena ini ya, basicnya alpha pun siapapun bisa ya. Tapi saya punya pertanyaan lucu gitu. Eh, Pria-pria ini kenapa ya tidak ada yang berani mengatakan bahwa penampilan mereka tuh juga penting dalam hal kebersihan wajah dan sebagainya. Kenapa sabun cuci muka biasanya kalaupun ada yang khusus dibuatnya untuk wanita? Kenapa? untuk wanita. Kenapa itu semuanya untuk wanita gitu? Kenapa? Sedangkan wanita-wanita sekarang juga sudah banyak yang alpha, yang bahkan ada gerakan feminis, ada gerakan seperti itu, which is good, of course, it's really Ya, good. Tapi kita yang pria-pria ini juga sebenarnya apakah kita malu gitu kalau kita ngomong bahwa kita butuh sabun cuci muka? apa, apa kenapa gitu? Hey, mention that. I mean, if you go to apa pasar swalayan gitu ya, gua rasa pria-pria itu akan lebih gagah ketika keluar beli rokok dibandingkan beli sabun cuci muka, bisa gitu cuci kan muka. intinya kan? Iya, gitu. Benar-benar. Jadi lah, Anda alfanya di mana kalau beli sabun cuci muka aja malu gitu ya? Itu jadi masalah. Jadi tuh jadi itu stigma, menurut saya adalah stigma gitu. Nah, makanya dari kemasan dan dari apanya juga saya kepengen bikin ketika pria atau wanita, pria membeli sabun cuci muka atau sabun, dia dengan bangga memegang kemasan itu karena Isa Alfa gitu. Memang dia bangga dengan hal tersebut. Nah, itu basicnya. Missionnya kemana-mana, tadi saya seperti katakan bahwa ini bisa menjadi untuk ladang pekerjaan banyak orang, karena Ya, konteks kita adalah membantu juga buat UMKM juga, terus orang berjualan juga, mereka bisa jadi dealer dan sebagainya. Yang ketiga adalah begini, kenapa kita tidak pernah, ini yang sangat disayangkan, Indonesia ini kan gila ya, tapi sekarang kalau saya lihat yang terkenal, yang heboh, yang bagus, produk-produk itu adalah produk-produk dari luar gitu. ya, Kenapa nggak kita mencoba produk kita sendiri yang mana tidak ada kalahnya, tidak ada salah dan kalahnya. Dan bahkan saya mengalami sendiri ketika saya beli baju olahraga pada saat itu di Amerika, saya lihat tuh tagnya tulisannya buatan Indonesia, hmm, made in Indonesia. Eh saya tanya sama eh servisnya di sana, is this from Indonesia? Dia mengatakan yes, it's from Indonesia. Terus saya tanya, kenapa dari Indonesia? Dan jawabannya mereka menarik. Jawabannya mereka adalah bahwa iya karena we choose the best. We choose the wow, best. wow. Ya, wow. It's a big Artinya yang statement tuh ya. buatan ini is a big statement. Itu orang Betul. luar ketika menjual baju produk-produk mereka itu dari Indonesia because we choose the best. Now, can you imagine that we choose the best? Sedangkan kita di Indonesia, kalau buatan Indonesia, kita malu pakai buatan Indonesia. I think this is so stupid. Gimana kita mau menjadi seorang alpha, gimana kita mau bangga terhadap produk kita dan bahasa kita sendiri ketika kita malu menggunakan produk buatan anak Indonesia yang tidak kalah bagusnya oleh produk luar. Jadi Ya, kalau kalau ditanya misi secara jangka panjang ya,
uh, this is an alpha, it's an alpha product yang bisa bersaing dengan produk-produk luar yang tidak kalah dengan mereka, dan hopefully it can replace produk mereka yang ada di mana-mana begitu loh. Jadi misinya lebih ke arah sana menurut saya. Keren, 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 keren. So we're going to have a brand yang benar-benar bisa dibanggakan oleh banyak orang, dan terutama Indonesia, karena we own the brand, kita punya quality-nya, dan bisa dibilang we have the best market and we have the best product. So, Betul, Master betul, Dedi, betul. kita Ya, terima pertanyaan boleh ya ya. dari teman-teman ya. Bagaimana sih caranya membuat YouTube menjadi viral di seluruh Indonesia dan wilayah-wilayah lain begitu? Kenapa ini bagus? Karena menurut saya podcastnya Deddy Corbuzier bisa menjadi seperti itu. Pasti ada sesuatu yang nantinya akan dipakai untuk membesarkan Alvarus. There's something happening behind the scene yang akan membesarkan Alvarus yang orang lain mungkin nggak tahu. Sampai tiba-tiba podcastnya Deddy Corbuzier tuh kayak everybody wants to be there in your podcast. Orang yang nggak bisa diundang di mana-mana, it's there gitu. So what are your take on this? Ini sebenarnya sama dengan konteksnya Alvarus ya. Lawan saya kan raksasa ya bro. Lawan saya kan Yeah. artinya media-media konvensional ya. Ya media-media konvensional. Eh, saya tidak mengatakan itu jelek, saya mengatakan itu tantangan dan itu bagus gitu. Tapi balik-balik lagi, what make it viral, what make it people want to listen to it, what make people enjoy it is because I think I being real, I being who I am. Jadi saya tuh tidak pernah mencoba untuk mengimagekan diri saya sempurna dimanapun gitu, including Oh, including on my podcast. Saya nggak pernah melakukan hal tersebut. Nah, ya gini aja deh, ini gue sekarang sambil live aja, gue sambil nge-vape gitu kan. sama Ini kan Anies Baswedan aja lu gua gitu kan. ini kan kalau kita melihat teori ya, kalau kita melihat teori ya, saya juga nggak bodoh kok gitu. Saya tahu dunia seperti ini tuh harusnya gimana. Ini kan kalau menurut teori kan I shouldn't have this on my hands gitu ya, Right. contohnya gitu ya. I should pretend to be a very healthy person yang sangat sehat yang apa gitu ya. Tapi tapi saya melihat bahwa the world start to change karena adanya Ya, sosial media. The world start to want to know the truth about you, ya, the fact ya. about you, the truth about you. Jadi I think it's become successful because I try to be myself karena saya mencoba untuk menjadi diri saya sendiri tanpa mencoba untuk menjadi orang yang sempurna di mata orang lain gitu. Sampai Oke. sampai is acceptable by people. Sampai is acceptable by people. Nah ini sama dengan Alvarus menurut saya. Saya nggak pernah mengatakan juga bahwa wah Alvarus ini wah, produk yang mengalahkan produk-produk lain. Alvarus ini sempurna, Alvarus ini begini. No, I'm listening to people. Saya mendengarkan orang-orang ngomongnya seperti apa, saya dengerin gitu. Tapi konteksnya adalah, eh ini kan, wah kalau Bro Tom kayaknya lebih tahu dari saya kalau masalah ini kan segala suatu jenis bisnis itu kan ada disrupsinya ya pasti ya. Ya, Dari ya, media konvensional ke media digital gitu ya, dari produk-produk luar mungkin bisa satu saat produk kita bisa merajai kita sendiri gitu ya. ya. Jadi saya mempersiapkan untuk hal ini gitu. Hmm. Mempersiapkan untuk hal ini. Banyak sekali disrupsi-disrupsi yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu YouTube ke depannya seperti apa. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba sekarang ada TikTok, ada Instagram Live, ada macam-macam yang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi Ya. balik-balik lagi kalau ditanyanya kenapa YouTube-nya bisa besar, uh, because I'm being real, I'm being myself. Two, I doing it with my patience. With this passions itu sendiri artinya bukan artinya gue senang melakukan dan gue melakukan terus. Passion itu sendiri artinya adalah sesuatu yang hendak gue lakukan, punya goals, dan terus gue lakukan Hmm. walaupun gue kadang-kadang capek lakukan hal Yes. tersebut gitu. Tapi terus gue lakukan. Jadi di situ ada Ada gini. konsistensi di sana ya. Uh, ya.
ada konsistensi yang ada di sana gitu. Ini juga yang harus dilakukan oleh Alvarez. Ada konsistensi yang ada di sana gitu. Dan ini kita coba kita lakukan terus menerus itu sampai sampai detik ini kita coba terus menerus gitu. Very nice. Tuh teman-teman, itu Saya lagi jawabannya. bikin Dan ini apa iklanan lah, saya syuting sendiri buat nanti abis ini ntar saya tayangin di Instagram saya promoin Alvarez, nanti lihat cara promonya deh, saya lagi bikin nih barusan wow. aja. Oke, keren, keren, keren. Oke, ini pertanyaan bagus. Malam Om, mau Ya, nanya, apa yang membedakan Alvarez dengan shampoo atau sabun lain di luaran? Dari Sandy CS. eh kalau kalau itu kalau itu ya apanya dipertanya, kalau beda pasti jelas beda. Shampoo di Suruh luaran Anda nggak bisa nyoba buat aja cuci langsung muka dan ya. mandi. You Shampoo have di to luar nggak bisa try. buat cuci muka dan Try mandi, ya yourself. betul. Sabun nggak bisa buat shampooan gitu ya, walaupun kita punya produk-produk tertentu, tapi yang membedakan ya ini lagi balik-balik sekali lagi, yang membedakan satu, saya nggak bisa ngomong kualitas. Kalau kualitas semua orang nomor satu kan pasti ngomongnya begitu ya, tapi kalau saya bicara salah satu produknya, which is full body contact, itu jelas beda sekali dengan yang lain, Ya. jelas 100% beda. Nah, kalau produk-produk yang lain Anda harus coba. Saya juga nggak memaksa Anda untuk suka, enggak. Tapi Anda harus coba. You need to At feel least it, then you coba. feel it gitu ya. Betul. Dan Benar. ini Alvarez loh, ini sis Alva loh, ini memberikan you not only dipakai dan bersih, tapi the feels is different gitu. Dan ini produk Indonesia loh, yang benar-benar produk Indonesia yang nggak kalah dengan luar loh, gitu. Benar. Menurut Buatan orang saya ya. Indonesia. Betul. Saya yang jawab aja deh. Bedanya apa? Kalau saya pakai sabun by the way, sabun apalah yang one of the best sabun, kulit saya kering. I don't know why. Kulit itu Ah, jadi betul. mengering, ya. Pakai Alvarez ini seperti pakai sabun bayi. Seperti Ya, 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 ya. pakai sabun bayi. Jadi kita pakai sabun bayi itu gimana ya? Lembut aja, lembut, nggak merasa Lembut. apa. Dan kalau pakai sabun umum, merangsang bau badan. Jadi bau badan itu lebih Betul. lebih lebih kayak dirangsang begitu. Tapi kalau pakai sabun Betul. Alvarez, mungkin kalau kita pakai sabun full body contact langsung dicium, mungkin wanginya nggak kayak kita pakai parfum gitu. Tetapi Nah, tuh bau badan itu paling nggak seharian suka nggak tuh. ada, seharian nggak Bener, ada. saya tuh paling nggak suka tuh. Saya paling nggak suka tuh wangi parfum atau wangi sabun yang wangi banget tuh. Ya, kayak orang mau kayak orang mau maraton kondangan 3 hari gitu. Jadi, jadi kalau lewat orangnya mah di mana gitu, wanginya nggak hilang-hilang gitu. Parfum juga kan ada yang begitu kan. Ini apa sih? Saya paling benci tuh kalau ada parfum-parfum kayak gitu tuh. Beneran. Bener-bener asli. Oke, so kali ini usul nih, ada usul. Katanya Januari, bak susah bener namanya. Tolong sediakan paket male cleaner Alvaro. Oh, ini paket jadinya ya. By the way, berarti kan ada sabun cuci muka, face up, ada shampoo, Sabun, ada yang all in one. So, is there any ada. significant difference antara full body contact dengan hanya face up saja? Oh iya ya, jelas jelas. Kalau itu ada, kita anggap aja sabun dengan full body contact gitu ya. Makanya kalau sabun saya mengatakannya dirt off gitu, dirt off karena kadang-kadang badan kita tuh kadang-kadang ngerasa lagi kotor banget atau lagi lengket banget dan sebagainya. Memang kita membuat formula untuk membuat badan kita fresh gitu ya, bersih Khusus dan berarti ya, fresh. Jadi khusus sangat ya. bersih, khusus. Jadi itu mau ketempel oli juga bisa bersih gitu ya kalau untuk itu. Ah, Nah, muka tuh kan kita nggak tahu tipe muka tuh beda-beda ya. Ada muka-muka yang sensitif, ada yang ya, kita nggak tahu tipe muka tuh beda-beda. Jadi kalau yang untuk face doang itu pasti jelas aman sekali untuk muka, mau tipe seperti apapun aman gitu. Nah, formula ketiga ini ketika kita gabungkan menjadi satu, dari shampoo, badan sampai semuanya dari head to toe, ini kan kita harus bermain di keseimbangan, bro. Jadi tetap bagus, tapi tidak berbahaya. Tapi jadi pasti ada yang kita kurangi, ada yang kita angkat gitu, supaya aman di semuanya gitu.
tapi bersih gitu. Iya, iya. Jadi kalau dibilang untuk cuci muka lebih lebih fresh, lebih bersih, lebih fresh, lebih bersih, lebih lebih mana macam-macam, ya pasti face up gitu, pasti face up. Tapi then again, ketika pakai full body contact for daily use untuk mandi, you can use that gitu. Dan kan Iya. kadang-kadang kita cuci muka itu bisa sehari 2 kali 3 kali kalau misalnya Anda ngapain gitu ya. Ya pakai yang face up memang khusus wajah gitu. Menarik, menarik. Oke, ini ada pertanyaan tentang harga. Would you mind answering the question? Alvarus branded dibanderol berapa dan bagaimana cara belinya? Kalau untuk harga, sekarang tuh kita lagi sebenarnya bukan promo, tapi gini, seperti yang saya bilang bahwa saya tuh mencoba untuk meneliti masyarakat ke sejauh itu. Jadi awal tuh memang kita menaruh bahwa oke, kita kita nih kualitasnya A, semuanya A, sebagainya A, gitu. Tapi kita juga tahu gitu bahwa masyarakat kita mungkin sekarang ya, apalagi lagi zaman COVID seperti ini, eh, ada kesulitan-kesulitan tertentu. Jadi kalau nanyanya harga, kita kita adjust harga yang sesuai dengan kantong banyak orang, Ya, bisa dibeli oleh banyak orang. Jadi harganya sekarang sangat amat memasyarakat, tapi kualitasnya sangat amat A gitu. so the same quality dengan harga yang baru. Same quality, same Ya, packaging, same everything dengan harga yang baru, gitu ya? betul, betul, betul. Oke. Gak apa-apa lah kalau saya rugi dulu, nggak apa-apa lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau dalam dunia bisnis itu, kalau kita memang ingin membidik pasar yang lebih luas, kita memang bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena faktor pembaginya lebih banyak. Lebih 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 kecil gitu ya, faktor pembaginya lebih kecil karena banyak, dan akhirnya kita bisa membidik customer dengan lebih luas, Betul, uh, betul sekali. harganya jadi lebih murah. Kayak Betul mobil dulu sekali, mungkin betul harganya sekali. bisa miliaran, tapi karena produksinya banyak ya harganya bisa lebih murah dengan quality yang sama. Ya, kualitasnya sama, tapi kita nggak rugi juga karena akhirnya Nggak pembelinya rugi. juga semakin banyak. Betul, Benar-benar. betul, betul. Oke, bagus nih. Oke, Alvarus ada rencana untuk bikin deodoran atau tidak? Atau parfum, parfum atau deodoran? Oke, oke. Ini menarik nih ya. Saya belum bisa bocorin karena masih banyak peluru yang belum bisa dibocorin, tapi saya bisa mengatakan gini, kalau sampai ada produk deodoran, maka saya berani menjamin produk deodoran tersebut akan pass by me, dalam pengertian saya akan pakai. Dan saya tahu jenis wangi seperti apa yang saya suka. Yang tadi saya bilang kan saya nggak suka tuh orang parfuman di mana ciumnya sampai kemana gitu ya, yang nggak ngalai gitu. Jadi wanginya tuh Iya, bener-bener wanginya tuh soft tapi enak, sampai di tubuh enak. Pokoknya yang enak buat pelukan sehari-hari gitu, bukan buat pamer gue pakai parfum gitu. iya, Karena iya. banyak orang yang terlalu wangi gitu, itu yang saya nggak mau. Tapi kalau sampai ada deodoran, maka deodoran tersebut is based on my taste. Deodoran based on your taste. Ya, betul, Yes. betul, betul. Wow, wow. Is a benar-benar proven, dan pastinya teman-teman ini bukan hal yang biasa kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang dipakai oleh Om Deddy sudah di QC. Ya, sudah di QC. Jadi kalau Ya, mau ya, tahu betul, betul. seleranya Deddy Corbuzier apa, you can be close to Deddy Corbuzier dengan berada bersama dengan parfumnya Deddy Corbuzier. Tom, kayaknya gue masih kapan-kapan ke tempat lu deh. Kayaknya waktu itu gue ngobrol in your channel, kita bisa ngobrol banyak juga tuh. Wah, thank you banget. Seriusan nih. Seriusan Serius lah. nih. Tinggal Wah, it's kontak gonna si be Yopi apa awesome. Didi. It's gonna be awesome. Thank you bro, thank you bro. Kayaknya seru banget. So, Om Deddy, what's the next step of, atau ada event yang dekat yang ingin disampaikan ke teman-teman tentang Alvarus?
Hmm. Eh, Banyak bos gitu ya. Kita juga akan launching produk baru. Pasti kita akan launching produk baru. Nah, saya nih agak sulit ngomong karena produknya masih 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 rahasia gitu. Masih Produknya rahasia. masih rahasia. Betul gitu, produk masih rahasia. Tapi kita ada beberapa produk baru yang menurut gue akan sangat amat menarik. Eh, ini saya barusan mau ngomong terus nahan sendiri karena takut keceplosan. Produk produk sangat amat menarik. Jadi kita ada lini baru nanti, terus kita ada produk baru juga nanti dan ini segera, sangat segera. Jadi tungguin aja dulu, tungguin dulu, Wow, tungguin dulu. ini harus yang penting yang 5 day challenge dulu tuh. Hmm, 5 day challenge. betul Wah, ada boleh 5 day cerita deh. challenge. 5 day challenge, eh 5 hari tambah ganteng. Gimana tuh? eh jadi kan sebenarnya tuh segala sesuatu tuh di awalnya kan menjadi habit ya, habit Ya, ya. Nah, saya tahu tuh habit itu katanya gitu ya, walaupun risetnya mengatakan kalau kita 21 hari kalau nggak salah melakukan sesuatu terus-menerus, then it's become a habit. Katanya ya, seperti itu. Tapi sebelum it's become a habit, yang paling susah adalah started gitu, untuk memulai gitu. Jadi mulai dulu, diteruskan ke 21 hari menjadi habit, habit menjadi keterusan, udah gitu. Nah, kalau saya bikin 21 days challenge, kayaknya kelamaan nih. kelamaan. Itu loh ini tuh. Iya, betul. Yang paling benar adalah how to start. Dan ini mungkin banyak banyak menurut saya ya banyak kalau kita tanya ke cewek ya, tanya ke cewek-cewek itu, ini pengalaman saya pribadi gitu. Kalau cari cowok itu nggak mau yang apa, gitu. Nggak mau yang apa, ya pertanyaan nggak mau Hmm. apa. Itu kan jawaban macam-macam ya. Nggak mau yang ketinggian, nggak mau yang kependekan, nggak mau yang kekurusan, nggak mau yang kegemukan, nggak mau yang badannya bagus. Ada loh cewek yang nggak suka cowok badan bagus tuh ada gitu ya. Maunya Ya. yang agak gempal-gempal ada. Tapi almost everyone said nggak mau yang bau. Iya. Almost everyone said. karena Gemuk karena boleh, bau jangan. iya gitu loh karena anda mau mau ganteng kayak mau kaya kayak apa tapi ada bau gitu ya aduh males tuh udah tuh kita ngomongnya kita napas aja susah gitu kan gimana ngomong gitu kan nah jadi jadi kita juga harus sadar itu ada yang kedua ya cowok itu sekarang harus harus membenahi dirinya supaya terlihat keren jangan mau kalah dengan perempuan-perempuan juga dong gitu Benar, kita harus benar, terlihat benar. keren dong ya kan jadi jangan hanya main pakai filter doang tapi harus kelihatannya bagus gitu nah tau nggak kenapa sekarang gue tuh agak khawatirnya gini sekarang tuh kayaknya sekarang kebelakangan ini nanti orang-orang tuh makin nggak peduli dengan perawatan wajah tuh makin nggak peduli bro Iya. Kenapa? gara-gara pakai masker Iya, karena ada gara-gara pakai filter gitu ya. masker. Oh, masker, Oh, iya. iya, enggak. Dan ada satu lagi dan ini yang orang-orang lupa tentang kebersihan. Kita pakai masker Iya, terus-terusan itu bikin jerawat loh bos. Apalagi betul, anak-anak betul. yang muda ya, itu bikin jerawat. Betul. Iya, karena keringat kan, keringat terus nempel. Jadi ya kita harus jaga kebersihan gitu, bukan cuma dari virus doang, tapi jaga kebersihan wajah, jaga kebersihan kulit, jaga kebersihan badan gitu. Iya, iya, iya. Wah. Om Deddy, by the way, Ambassador Alvaro siapa sih? Alvaro punya ambassador nggak? Kalau you're not the ambassador, Jeremiah, maybe. Oh, Jeremiah, Jeremiah, ya. Why iya you choose betul. Jeremiah? What's the Eh, reason behind? I think I fall in love with him at the first sight, not Wow, in a gay way ya, ya, not in a gay way ya. Karena karena pada saat gua lihat dia, ini anak masih muda, dia bisa eh, mendedikasikan dirinya untuk menjaga badannya seperti itu. fisiknya. Fisiknya di mana dia punya teman-teman yang mungkin tidak melakukan hal seperti itu tapi dia bisa terus jaga itu dan dia juga he was obese dia tuh dulunya obesitas gitu dan sekarang seperti itu ini hanya orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi yang bisa melakukan ini gitu jadi gue melihat bahwa dia mewakilkan satu hal yaitu tentang dedikasi
Ya, Kan gini-gini. This is not my words, of course, tapi kan ada yang mengatakan bahwa sukses itu 3D gitu kan. ya, 3D itu sukses tuh katanya. Dedication, determinations, and disciplines ya, gitu. Nah, nggak mungkin orang bisa menjadi seperti dia kalau dia tidak ada disiplin. Karena itu disiplin banget bro gitu ya. ya, Harus ada determination untuk itu. Harus ada dedication untuk itu. Untuk bisa menjadi tetap seperti itu tuh harus ada itu semua gitu. And that's not easy. Jadi menurut gue pada saat gue milih dia, oh this is the right perfect guy to represent the product and the brand gitu. oke. Untuk saat ini ya, untuk saat ini gitu. So, everything about Alpha tercermin dari Jeremiah dan dedikasinya, bangun pagi udah lari, bagaimana dia jaga fisik. Wah, it's not easy untuk punya that self control ya, that self control Yes, luar yes, biasa. yes. Tapi of Wow. course hal ini kita nggak bicaranya hanya di fisik kan, Tom. Ya, Maksud gua, of course. ya, you know what I mean ya. Orang Ya, bisa punya goals yang berbeda ketika dia menjalankan bisnis, ketika dia menjadi pegawai, ketika dia melakukan sesuatu. Ya dia punya dedikasi yang berbeda-beda gitu loh, yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tuh harus ngelihat contoh dari orang gitu. Gua nggak tahu lu tuh nonton video gua nggak kemarin. Gua tuh bikin video tentang motivator. Gua bilang gua benci banget nih sama motivator-motivator yang bilang mulai dari nol, tapi mulai dari nol cost-nya ya. di Australia. Tapi cost-nya di Australia. Lu di Itu nggak Petojong mulai gitu dari kan. nol. Bos. Iya. Kalau mulai dari nol nggak di Australia, di Cawang. Bener, bener, bener. So nobody is starting from zero. At least they start somewhere, bener nggak? Betul, nggak ada lah. There is no self-made man. Menurut saya nggak ada gitu lah. Sesusah-susahnya gue dulu, ada teman gue yang bantuin gue, ada teman gue yang kopiin buku buat gue gitu. Nggak bisa, Ya, lu nggak bisa sendirian juga gitu. cakep, cakep. Tom, Dad, look forward to see you. If you really keen untuk ngobrolin tentang bisnis dan masuk channel Of, saya, atau of course, very much. maybe there's a topic yang bisa pas untuk dibahas di Close the Door. I think it's gonna Ya nih, be gue juga lagi nyari topik nih, because I really want to bring you on my podcast. Tapi gue lagi nunggu topik yang menarik nih untuk bisa kita bicarakan bareng-bareng nih. Kayaknya asik banget nih. asik, 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 asik. Nanti let's collab lah. Kita collab lah pastilah. Harus Siap, itu. siap, siap. So let's set a time dan find a topic yang benar-benar powerful buat teman-teman untuk belajar. Om Ded, Absolutely. thank you so much. Thank you so much. It's an honor to have you. Thank you, Dan brother. thank you buat Thank you, bro. Alvarez yang mengizinkan saya untuk interview Om Deddy Corbuzier, dan sukses untuk Alvarez. Kalau ada satu pesan dari seorang Deddy Corbuzier untuk teman-teman yang hari ini ingin ditinggalkan your message, ya, kira-kira apa pesannya? Don't be yourself, be a better you. Don't be yourself, be a better you. I have to say something about you. You are gifted dengan menyampaikan sesuatu yang straight to the point dan mengena. Ini banyak orang yang kena hari ini, dan termasuk saya juga banyak tampar-tampar juga. Dan I think Waduh, salah dong ngomong. you are gifted ya, in many ways, dan you are inspiring. Thank you so much. I believe Alvarez benar-benar akan grow dan becoming one of the best and beloved brand in Indonesia. Thank you, brother. It's an honor talking to you. It's an honor talking to you, brother. Thank you, brother. Teman-teman yang mau sholat, kami izin pamit supaya tidak ketinggalan. Siap. Thank you, bro. Teman-teman semua, thank you. Sukses terus. Hanya di